Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita perhatikan status sosial manusia yang ada di dunia ini, akan kita dapati ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang berpotensi A, berprofesi A, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya manusia dituntut harus bisa memposisikan dirinya. Yang kaya, yang kuat, yang pintar berarti harus bersyukur, karena dalam syukur akan ada karakter istiqomah di dalam beribadah atau di dalam kebaikan. Sementara yang lemah atau yang miskin harus bersabar, karena dengan sabar akan ada karakter atau sifat tawakal, ikhtiar dalam mengarungi kehidupan untuk bisa lebih baik dalam hidup. Itu merupakan ujian semuanya, bukan harus dijadikan pesimis atau optimis dalam hidup. Misalkan jadikan keoptimisan dalam hidup, mentang-mentang kita merasa kaya, seolah-olah Allah telah menjadikan saya sebaik-baik manusia karena saya kaya, atau Allah telah memuliakan saya. Itu bukan demikian. Atau dijadikan kepesimisan, dikarenakan kita miskin, kita merasa dihinakan oleh Allah, merasa dimarginalkan oleh Allah. Itu bukan hal patokan seperti itu. Ketahuilah, itu merupakan ujian, yang dengan ujian manusia dituntut harus bisa memposisikan dirinya. Sementara posisinya itu harus bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu manusia akan dipandang sebaik-baik manusia di mata Allah, yaitu ketika manusia bisa menjadi manusia sebaik-baik manusia di mata Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun gaya bahasa hadis ini merupakan khabar, pemberitahuan dari Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, tapi pada hakikatnya hadis ini merupakan perintah, yaitu Rasul memerintahkan agar manusia bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Di dalam kaidah usul fikih, al-amru bisyai'in nahyun an didih. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari kebaikan. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya, berarti logikanya atau sebaliknya Rasulullah melarang manusia untuk tidak bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apalagi dalam profesi, dalam potensi yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak ingin atau acuh tak acuh untuk bermanfaat bagi yang lain. Jadi dilarang gitu, tidak bermanfaat untuk orang lain. Dan pada hakikatnya hadis ini adalah perintah. Lantas dengan cara apa agar kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya, agar kita termasuk sebaik-baik manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara sedekah. Lantas apa itu sedekah? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis secara sederhana, tapi bila hadis ini diamalkan oleh setiap manusia, maka akan sempurnalah atau seimbanglah tatanan kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bila hadis ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari, maka akan seimbanglah tatanan kehidupan atau tidak ada kesenjangan. Maka untuk orang yang kaya, fasodaqatu bil mali. Fasodaqatu bil mali, maka bersedekahlah dengan harta. Untuk yang kuat, fasodaqatu bi quwwatin. Bersedekah dengan tenaga. Untuk yang
pintar, yang berilmu, fasodaqatu bi ilmi, maka bersedekahlah dengan ilmu. Ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan, maka tidak akan ada kesenjangan. Terus bagaimana dengan yang miskin? Rasulullah menegaskan sekali lagi, kullu ma'rufin shadaqatu. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi tidak setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi baik yang miskin, baik yang kaya, kita semua bisa bersedekah atau bisa menjadi manusia sebaik-baik manusia di mana dengan satu paradigma atau satu pemahaman bahwa semua bisa bersedekah itu kan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wal kalimatut thayyibatus shadaqatu. Perkataan yang baik merupakan sedekah. Perkataan seperti gimana? Jadi lain kabatasku lemesna ucapan, tapi perkataan eta ngabogaan atau ngagaduhan karakter, ngagaduhan akhlak dibarengan ku karakter. Jadi tong dugikeun ka jiga nya gitu kan nyarios lembut muhun gitu kan. Tapi pagaweana ngarungsingkeun batur. Pagaweana naon namina teh? Nya ngarungsingkeun batur gitu. Tapi harus dibarengan dengan karakteristik itu. Ketika berbicara jadi harus dibarengi dengan karakter. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberikan maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Nah, karakternya itu wa maghfiratun. Jadi ketika manusia bisa berkata baik diiringi dengan wa maghfiratun, bisa memberikan maaf kepada orang lain. Ini karakternya, ini akhlaknya. Harus dibarengi dengan akhlak karakter gitu. Jadi bukan semata-mata ucapan yang baik, gitu. Ucapan anu lemas tapi nyeletit nganyeri hatekeun batur, teu biasa gitu. Tapi lamun dina ayat ieu mah aya karakter wa maghfiratun gitu. Memaafkan. Karena apa? Ketika manusia bisa saling memaafkan, maka akan tatanan kehidupan itu tidak akan runyem ribut. Bakal saling menyayangi, mengasihi gitu kan. Teu aya dendam, jeung sajamana jeung sajamana. Jadi harus ada karakter itu. Qaulun ma'rufun itu. Tidak dibatasi dengan lemesna bahasa gitu, atau halusnya bahasa. Terus di dalam banyak contoh-contoh lain kita meskipun posisi kita di miskin, kaya dan sebagainya bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tabasumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Jadi serige merupakan sedekah. Kan rek orang miskin ke orang kaya, kuno kuat kuno lemah, eta tiasa dilakonan, tiasa bermanfaat pikeun manusia yang lain. Tapi anu kumaha seuri anu tiasa manfaat pikeun manusia anu sejenna. Nyaeta seuri anu sifatna menyanjung atau ngarasa anu diajak seuri teh merasa tentram, bukan senyum pencibiran gitu kan, atau mengolok-olok. Jadi dibatasi senyum oge gitu kan. Seperti perkataan yang ma'ruf atau qaulun ma'rufun itu harus berbarengan dengan wa maghfiratun, kan menjadi khairun gitu. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal agar kita bisa menjadi manfaat untuk manusia yang lainnya dan memiliki gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik-baik manusia. Banyak itu kan, dan menepis tentang sedekah itu harus dengan uang, harus dengan harta, tidak seperti itu. Bahkan senyum, perkataan yang baik adalah sedekah. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa
berdiri atau melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Manusia itu harus berkomunal. Artinya, bila kita ingin bermanfaat untuk manusia yang lainnya, maka masuklah jamaah, masuklah organisasi, lebat jamaah, lebat organisasi. Tidinya orang bakal apa potensi orang di mana? Meureun da harta teu boga, tenaga teu boga, ilmu teu boga, tapi orang boga ukur bisa meyakeun kopi aja, meyakeun tuang, kan baik gitu. Eta teh potensi. Ini di bumi ngadangkeun pangaosan bari nunutan eta teh potensi. Nah, suga dina organisasi ketika berada di jamiah, karakter eta teh bisa dirubah atau potensi eta teh bisa dirubah sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Misalkan tina tukang meyakeun kopi atuh gitu di jamiah maka pikir meningkat, atuh pang nenyuh-nenyuhkeun kopi, bisa nenyuh-nenyuh kopi gitu kan, bisa ngaya-ngayakeun tuangan, nyeyogikeun tuangan, itu teh potensi, itu teh profesi anu bakal manfaat pikeun manusia sejenna atau minimal pikeun organisasi. Jadi berorganisasi atau berjamiah itu tidak dibatasi atau tidak harus menjadi ketua, tidak harus menjadi konseptor dan sebagainya. Tapi di imah urang ini ngadengikeun pengajian eta teh sodako, eta teh kahadean potensi. Meskipun nunutan, eta teh potensi. Jadi urang ngetikeun ka kieu gitu, ditanya di mana ayeuna gawe di PT Mambo. Di mana PT Mambo? Nya di imah. Nah, kumaha di imah? Nya di imah, mam bari bobo. Ah, tuh gitu. Pemberian mate mere manfaat keur bantu atau mere manfaat ke diri pribadi gitu. Da ari ukur bobo, ukur mama gitu. Atuh meureunan urang bisa disandingkeun sarua tai jeung sato gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dicukupkan saja segitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa yang telah lampau, karena niat saum kita adalah iman, karena keimanan wahdi sabar, penuh perhitungan, diperhatikan rukun dan syarat saum itu sendiri, serta aktivitas saum kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Anu kahiji paninten alakum tatakun, insyaallah urang bakal kakonta. Anu kaduana nyaeta khairun nasi anfa'uhum linnas. Urang jadi sahadehan manusia, aktivitas urang manfaat bagi manusia sendiri. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum